Iya, ini tambah lagi nih, definisi kekerasan itu apa? Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum, menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, dan sebagainya. Ini bisa kita kaji. Inilah yang dikhawatirkan dulu oleh para pembuat undang-undang. Jangan sampai orang begitu gampang melakukan labeling terhadap teroris. Nah, ini saya sebagai anggota DPR mengatakan, saya tidak percaya karena saya kenal saudara Munarman. Dia menurut saya bukan seorang teroris, ya, dan saya tidak percaya itu terjadi. Dan kenapa ini baru 7 tahun kemudian? Nah, ini saya ada buku nih, biar kita agak ada literasi dikit, ya. Judulnya namanya Terror Factory, Inside the FBI's Manufacture War on Terrorism, Trevor Aronson. Ini buku faktual, saya kira ini perlu dibaca dan diterjemahkan. Apa hasilnya? Dari 508 terdakwa dari tuduhan kasus terorisme dari tahun ketika peristiwa 9/11 itu, ini saya bacakan penemuannya, 243 itu merupakan target dari informan FBI. Jadi bikinan FBI sendiri ini sebenarnya. Didesain. Ya, gitu. didesain, dibikin, duitnya pun dari dia, plotnya dari mereka, yang nangkep juga mereka. 158 itu ditangkap oleh FBI melalui yang namanya terrorism sting. Terrorism sting itu memang dia dipancing di situ. Yang ingin Anda sampaikan apa? Ini hal yang sama ketiga, juga terjadi di sini. Gitu? Sebentar, 49 kemudian kasus itu adalah agen provokatur. Yang benar-benar kasus yang teroris, bahwa teroris itu ada, iya, tapi sangat sedikit. Dan jangan sembarangan orang menteroriskan itu. Cuma satu menurut dia, dari 508 kasus, hanya satu. Oke. Nah, maksud kan saya adalah di FBI ya, di sana ya. Jangan sampai ada ulah dari oknum-oknum melakukan penterorisan orang untuk target-target yang bukan untuk penegakan hukum. Ini berbahaya. Termasuk kasus Munarman menurut Anda? Lah, saya melihat ada apa kok baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kasus ini tidak pernah ada, tidak ada sedikit pun. Saya kira semua orang yang mengenal Munarman ya dari kiri sampai ke kanan itu nggak mungkin percaya bahwa Munarman itu adalah seorang teroris. Dan kemudian diperlakukan seperti itu dengan apa namanya, dengan mata ditutup. Itu juga saya sependapat melanggar hak asasi manusia karena disebut kok di situ harus tetap mengindahkan hak asasi manusia. Bisa saya bacakan pasalnya. SOP-nya kata Bung Edi tadi. Ya SOP dari mana, orang jelas kok di sini. Harus tetap apa namanya mengindahkan. Oke. Saya bisa dibacakan di sini. Oke, Bung Fadli sebentar. Itu dikatakan ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Ada kenapa baru 6-7 tahun sekarang baru diusut. Kemudian tidak memenuhi unsur dari definisi terorisme yang disebutkan oleh Bung Fadli tadi. Kita jangan menyesatkan pengertian HAM, itu pertama. Dan kita jangan melayang-layang di awam kalau kita baca buku itu, ya. Orang ditangkap itu pasti ada perampasan hak azazinya karena kemerdekaannya. Ya, begini Bung, nih ya saya baca. Iya, biar enggak supaya enggak ngalor ngidul. Biar enggak ngalor ngidul. Orang ditangkap pasti ada. Dengar dulu. Hak azazinya diambil. Jadi ada pembatasan azazi di situ karena undang-undang. Undang-undang dasar mengatakan azazi itu bisa dibatasi oleh undang-undang. Ini saya bacakan aja, enggak usah berdebat. Enggak usah sebentar, Bung Kapitra. Saya juga pasal 28 ayat 3, pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Nah, menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia itu terhadap perbuatannya atau personalifikasinya. Sekarang perbuatan subjeknya apa ini orang? Ya, orang atas perbuatannya. Orang atas perbuatannya. Iya. Ya, ketika dia ambil. Saya ini bukan lawyer, Anda yang lawyer kan. Masa Anda nggak ngerti? Anda biar ngerti juga. Anda harus ngerti nih bahasanya, Anda harus paham bagaimana hak asasi itu dalam praktek hukum dia berkurang karena dia dibatasi oleh undang-undang. Jadi apa ini artinya? Sebentar, Bung Fadli. Menurut Anda bagian mana yang tidak dipenuhi hak asasinya? Loh, sekarang harus dibacakan dong, prosedurnya harus jelas. Kemudian dia tidak melakukan apa-apa. Memang nggak ada prosedurnya. Ini surat perintah penangkapan.
waktu ditetapkan pertama juga, Dia saya ada- dengar, saya baca, Ada- itu tidak ada tersangka, penetapan dia sebagai baru tersangka. kemudian Sebentar, sebagai sebentar. tersangka. Oke. Cuman Kemudian ditolak. tidak ada panggilan atau saksi Ada atau penetapan apa. tersangka Anda Ya. berasumsi. Saya nggak tahu nanti, Sebentar, silakan saya dijawab. tanya ke Silakan kuasa dijawab. hukumnya. Tapi Ada yang nggak? jelas, Anda keliru Bapak-bapak, sebentar. memahami hukum itu jangan saya politis. Anda yang keliru. Sebentar. Jelas, hak asasi manusia. Hak Bung asasi Fadli, manusia ini saya boleh minta mic-nya nanti kalau nggak Masa bisa bergantian. mau Bung pakai Fadli, sendal aja nggak sebentar. bisa. Hak asasi manusia Loh, bukan. itu Saya tanya. terbatas dengan Oke. perbuatan Anda jahat. Ini lawyer. saya harus Bukan ngambil mic-nya nih, seseorang. mohon maaf nih. Kalau nggak bisa diatur, saya ambil Masa mic-nya nih orang ya. mau pakai sendal, ini bulan Ramadan. Oke, Bung Fadli sebentar. Tapi jangan Kita kasih mempersonifikasi orang Bapak-bapak. sehingga semua orang tidak bisa berubah dari baik jadi jahat. Oke, titik Ini sampai ada sana. Sebentar. peristiwa. Dia Saya menurut kasih Anda dia jahat? Bung Aziz, Dia ada apakah peristiwa yang Menurut Anda dia jahat? Lah, Mohon kalau maaf dia ini. sudah ditangkap, Ini saya nggak bisa menghentikan. Ada alat Bung, bukti. sebentar ya. Ada 2 alat bukti. Kita yang akan tidak melanjutkan bisa usai jeda. ditangkap. Saat lagi 2 sisi kembali untuk Anda. Ya, ada dua alat bukti.